Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salihin ala manhajihi al-qawim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita diberikan kekuatan, kemauan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar nanti, di saat semua manusia dikumpulkan, kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Khatib berwasiat khusus untuk diri Al-Khatib, umumnya untuk jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan siang hari ini adalah meraih ampunan menuju kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah berada di tengah-tengah sahabat. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu suatu amalan atau perbuatan yang dengan amalan atau perbuatan tersebut bisa dihapuskan dosa-dosa yang sudah kita perbuat dan diangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin sekali diberikan suatu amalan di mana amalan tersebut bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau kita kerjakan di mana dosa kita akan diampuni dan derajat kita akan dinaikkan, dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa menghapus dosa dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah adalah isbagul wudu'i 'alal makari, yaitu menyempurnakan ketika kita berwudu pada saat dalam kondisi yang sulit. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wudu kalau dinisbatkan kepada salat adalah syarat. Sebab salah seorang bila mana salatnya ingin diterima, dia harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ketika kita melaksanakan wudu, apalagi wudunya untuk salat, hendaklah disempurnakan wudu kita dalam arti kita laksanakan syarat dan rukunnya sesuai dengan tuntunan syariat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang jadi rukun. Supaya kita bisa melaksanakan wudu dengan benar, pelajarilah syariat tentang wudu. Kita harus bisa membedakan mana yang dimaksud dengan syarat wudu, mana yang dimaksud dengan rukun wudu. Syarat bukan berarti rukun. Salah satu syarat wudu adalah kita harus berwudu dengan air yang mutlak, air yang bersih,
air yang suci dan mensucikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang berwudu dengan sempurna, entah itu mau melaksanakan sholat ataupun mau melaksanakan ibadah yang disyaratkan harus bersuci seperti membaca Quran dengan memegang mushaf, maka kalau orang mendawamkan wudu, memperbaharui wudu, bertajdid wudunya, apalagi menjaga kesuciannya, maka dia akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dibangkitkan di hari kiamat, nanti wajahnya akan bersinar, tangannya pun akan bersinar. Itu adalah salah satu asar dari wudu, di mana Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang masalah keutamaan wudu. Nanti bila mana orang melaksanakan wudu dengan sempurna, menjaga syarat dan rukunnya, apalagi wudunya itu selalu dijaga. Kata Imam Ibnu Taimiyah, innakum ta'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Nanti di hari kiamat, di mana manusia akan dibangkitkan, orang yang selalu menjaga wudunya, apalagi wudunya dilaksanakan dengan benar sesuai tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan mendapati cahaya di mukanya, itu adalah asar dari wudu. Kemudian tangannya pun akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ghurran muhajjalin. Ghurran itu adalah cahaya yang tampak di wajah, muhajjalin adalah cahaya yang tampak di tangan, yaitu asar daripada wudu yang telah hambanya lakukan selama dia hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa menghapuskan dosa dan bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wa kasratul khuta'u ilal masjid, yaitu orang yang senantiasa memperbanyak langkahnya menuju masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masjid sebagaimana kita ketahui, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid semenjak dibangun dan semenjak diresmikan, di mana di situ masjid adalah tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendatangi masjid dari rumah kita masing-masing, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah dan berikutnya itu nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ampunan atas dosa yang sudah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara masjid, masjid adalah salah satu di mana kita tempat ibadah, tempat bertafakur, tempat kita belajar menuntut ilmu, sehingga perbanyaklah langkah kita menuju masjid. Bahkan di dalam hadis riwayat yang lain, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu orang yang nanti di yaumil akhir akan mendapatkan naungan dari Allah, dia akan mendapat naungan dari Allah, akan dapat perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Aktivitasnya yang lama itu aktivitasnya digunakan untuk ibadah di masjid. Maka oleh karena itu, bila mana kita ingin diampuni dosanya oleh Allah, ingin ditingkatkan derajatnya oleh Allah, perbanyaklah langkah kita ibadah menuju masjid. Kemudian yang terakhir, amalan yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wantidharus sholati ba'da sholat, yaitu menunggu dari satu sholat kepada sholat yang lain. Seperti kita setelah kita melaksanakan sholat sunnah, seperti hari Jumat ini kita melaksanakan sholat, pertama kita masuk ke masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian kita menunggu masuk waktunya sholat Jumat. Ketika azan dikumandangkan, kita melaksanakan sholat qabliyah Jumat. Kemudian kita melaksanakan nanti insya Allah melaksanakan sholat Jumat. Setelah kita melaksanakan sholat Jumat, nanti kita kerjakan ba'diyah Jumat. Dari satu sholat kita menunggu ke waktu sholat yang lainnya, maka itu adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa kita dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lamanya kita duduk di masjid,
menunggu dari waktu salat yang satu dengan waktu salat yang lain, di mana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, al malaikatu yusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi sulliya fihi ma lam yuhdis. Malaikat itu akan selalu memohonkan ampun kepada orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan menunggu waktu sholat yang lainnya. Selama dia menunggu, malaikat itu akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya malaikat berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang yang senantiasa duduk di masjid setelah melaksanakan sholat dan menunggu waktu sholat yang lainnya. Sampai kapan? Malam yuhdis, selama kita belum datang hadas kita, belum batal wudhu kita, malaikat akan selalu membersamai kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketiga amalan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.